Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Alma. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Jadi, simak video ini sampai selesai dan jangan dilewati. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Atau bisa disingkat teks LHO. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang memberikan informasi secara umum berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi, mengamati suatu laporan hasil observasi itu harus secara fakta dan apa adanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita cari informasi dari berbagai sumber itu harus secara nyata dan faktual. Nah, berikutnya adalah contoh berupa gambar yang dapat diamati. Misalnya seperti tempat, museum, pantai, atau hutan bakau dan tempat lainnya pun bisa. Kemudian berupa hewan pun bisa ya. Ada lebah, ada kucing, kemudian ada buah pun bisa. Seperti di sini contohnya buah manggis. Kemudian ada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi pembahasannya mengenai ilmu tentang objek. Yang kedua, bersifat objek dan global atau secara umum. Yang ketiga, dijelaskan secara sistematis atau terstruktur, rinci, mengulas bagian-bagian objek. Jadi setelah dibahas secara umum, poin ketiga ini adalah dibahas secara khusus. Kemudian keempat, bersifat fakta atau apa adanya. Nah, selanjutnya yang harus dapat dipahami lagi yaitu mengenai perbedaan. Perbedaan apa sih? Perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang menjelaskan objek secara umum, kalau teks deskripsi itu menjelaskannya secara khusus. Contohnya mudah. Nah, di sini Ibu memberikan contoh mengenai kucing, objeknya kucing. Kalau teks laporan hasil observasi itu menjelaskan kucingnya itu secara umum. Bisa simak baik-baik. Dari paragraf pertama saja sudah terdapat pernyataan umum di mana menjelaskan mengenai kucing. Apa itu kucing? Kemudian paragraf keduanya, kucingnya digolongkan atau dikelompokkan menjadi beberapa macam kucing. Nah, kalau deskripsi itu langsung secara khusus. Kita hanya fokus terhadap satu kucing. Selain itu, kucingnya kucing kepemilikan, yaitu kucing peliharaan kita. Nah, itu dari teks deskripsi. Mudah bukan untuk membedakannya? Jadi jangan sampai keliru ya. Selanjutnya ada 3 struktur atau sistematika dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi mengenai definisi atau penjelasan dari objek. Yang kedua, ada deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian ini berisi mengenai perincian mengenai objek. Yang ketiga, simpulan. Simpulan ini adalah kesimpulan dari keseluruhan teks, baik pernyataan umum ataupun deskripsi bagian. Tapi, simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Berikutnya, kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, istilah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dari bidang tertentu. Di sini, Ibu memberikan suatu contoh kata istilah dari bidang ilmu biologi. Nah, di sini banyak kata-katanya yaitu ada abiotik, ada amputasi, ada anatomi, ada antioksidan, sampai umbi batang dan vaksin. Ya, di situ adalah kata-kata istilah dalam bidang ilmu biologi. Yang kedua, ada kalimat definisi dan klasifikasi. Kalau kalimat definisi itu adalah kalimat penjelas atau pengertian. Biasanya diikuti dengan kata adalah, merupakan, yaitu, dan ialah.
Di sini Ibu memberikan contoh dari sebuah teks. Nah, di sini contohnya menggunakan kata merupakan. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Berarti kalimat tersebut termasuk kalimat definisi karena ada kata merupakan, yaitu termasuk ke kata definisi. Kemudian klasifikasi yaitu kalimat yang mengelompokkan suatu objek yang biasanya diikuti dengan kata digolongkan, dikelompokkan, kemudian dibedakan atau dibagi. Nah, di sini contoh kalimatnya menggunakan kata dikelompokkan. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung, kucing Anggora. Nah, itu termasuk kalimat klasifikasi. Mengapa? Karena ada kata klasifikasi, yaitu kata dikelompokkan. Berarti itu kalimatnya termasuk kalimat klasifikasi. Yang ketiga, imbuhan asing. Imbuhan asing ini adalah imbuhan yang berasal dari bahasa asing. Baik ada dari bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Nah, berikut adalah contoh akhiran imbuhan asing. Ada man, wan, wati, i, sampai isasi. Nah, berikut adalah contohnya, contoh yang ditambahkan dari imbuhan asing. Yang pertama, ilmu, wan. Dari kata dasar ilmu ditambahkan imbuhan asing wan, jadi ilmuwan. Lalu ada seniman, dari kata seni dan ditambahkan imbuhan man jadi seniman. Kemudian ada nasionalisme. Nah, nasionalisme kata dasarnya ditambahkan imbuhan asing menjadi nasionalisme. Yang terakhir, global, dari kata global ditambahkan imbuhan asing isasi menjadi globalisasi. Masih banyak kata-kata yang menggunakan imbuhan asing. Ya, berikutnya yang keempat, kata baku dan tidak baku. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan kata baku dan tidak baku. Contoh dari kata tidak baku ini, kata mengumpulkan, ngelihat, ambilin. Nah, di bahasa Indonesia ini tidak ada imbuhan nge atau in. Nah, itu biasanya digunakan kata lisan untuk lisan ya. Jadi kalau untuk lisan boleh ambilin atau ngeliat atau mengumpulkan. Nah, tapi kalau di bahasa tulis itu bahasa bakunya adalah mengumpulkan, melihat, dan ambilkan. Jadi sesuai imbuhan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan pilihan kata yang baku. Contohnya, Ibu mengambil dari sebuah teks yaitu kucing memiliki mata yang cukup unik. Yang pertama ini menggunakan pilihan kata baku semua dan sesuai dengan pola bahasa Indonesia yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Yaitu kucing sebagai subjek, memiliki sebagai predikat, dan mata yang cukup unik sebagai objek. Nah, jadi kalimat ini sudah termasuk kalimat efektif. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi. Untuk yang masih belum paham, silahkan putar kembali video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan di skip. Saya mau memberitahu bahwa di TikTok saya ada rangkuman menarik dari jenjang SMP sampai SMA, tapi khusus rangkuman bahasa Indonesia saja. Mau tahu rangkumannya seperti apa? Makanya langsung ikuti TikTok saya ya. Nanti linknya ada di deskripsi box. Sampai jumpa, terima kasih.